berjumpa lagi nih. Kali ini kita reading untuk zodiak Virgo untuk tanggal 8 sampai 13 Oktober 2025. Ini general reading belum untuk semua orang bisa resonate. Yang pengen personal reading kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditahan-tahan, energinya bisa vice versa. Dan bagaimana kamu yang merasa energimu dulu ya, Virgo ya, 8 sampai 13 Oktober 2025. Four of Cups, Ten of Swords, Ten of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Pentacles, The Hermit, Hierophant, Knight of Wands. Oke, di sini saya lihat di sini mungkin ada hal yang kamu pikirkan. Mungkin kamu merasa sudah invest waktumu, tenagamu, pikiranmu kepada seseorang atau sesuatu atau situasi yang ternyata kamu merasa seperti sia-sia melakukan itu. Di sini juga mungkin ada situasi di mana kamu membandingkan dirimu dengan orang lain sehingga kamu jadinya bad mood di sini, merasa kurang atau semacamnya. Di sini mungkin ada situasi juga yang dimana kamu merasa jenuh banget ya sama situasi hidupmu atau hubungan ya. Kamu merasa selama ini kamu terus yang memberi tapi dianya mungkin tidak terlalu atau semacamnya. Kamu mungkin banyak berdoa agar suatu saat dia mungkin berubah lebih serius sama kamu atau semacamnya. Karena di sini mungkin kamu juga melihat dia itu sepertinya juga tak maju mundur dalam hubungan ini. Seperti dia datang ketika dia perlu doang. Kamu merasa seperti itu. Dan di sini juga kamu merasa dia tidak konsisten dalam menunjukkan perasaannya sama kamu ya. Di sini juga beberapa dari kalian mungkin lagi kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu ya. Lagi bad mood banget. Di sini kamu mencoba untuk bisa keluar dari sikapmu yang terpuruk, merasa terpuruk atau merasa pesimis ya terhadap dirimu. Mungkin kamu juga mencoba untuk belajar memperbaiki sikapmu, belajar untuk lebih percaya diri lagi mungkin, atau lebih menghargai waktumu, kemampuanmu. Kamu banyak melakukan perbaikan diri di sini, perbaikan diri atau meningkatkan keahlian. Mencoba untuk lihat peluang-peluang baru dalam hidupmu ya di sini. Kamu tidak ingin berlarut dalam situasi di mana kamu merasa paling menderita. Ini apa ini? Ya, kamu akan keluar dari kesedihanmu. Kamu tidak ingin berlarut dalam kesedihanmu. Kamu tidak ingin menetap di tempat yang tidak kamu inginkan atau posisi yang tidak kamu inginkan. Di sini kamu mencoba untuk lebih mendengarkan kata hatimu, intuisimu. Saya juga di sini beberapa dari kan ada dua pilihan ya. Kamu sedang memilih mana yang lebih layak untuk dijadikan pasangan hidup atau mana yang memang bisa dipercaya dan lebih layak untuk diperjuangkan mungkin, atau dipedulikan atau diperhatikan. Di sini juga beberapa dari kan mungkin sedang berusaha untuk bekerja keras ya. Kamu pengen punya kehidupan yang lebih makmur lagi di sini. Mungkin kamu tulang punggung keluarga atau semacamnya, atau kamu pengen punya rumah atau ya. Sini ada hal yang mungkin membuatmu ragu
dalam mengambil keputusan. Pesannya untuk gunakan intuisimu, hatimu tergeraknya kemana. Saya lihat di sini juga mungkin kamu kesulitan untuk mengambil keputusan itu karena kamu masih terpengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lalu ya. Mungkin kamu pernah menang di masa lalu atau berhasil, dan kamu ingin sekarang juga berhasil. Mungkin ada isu kontrol di sini, mengontrol hasil ya. Di sini pesannya apapun hasilnya, belajar untuk menerima mungkin ya. Sini juga beberapa dari kalian sebenarnya masih mengharapkan orang mantan ya, atau orang di masa lalu. Kamu sepertinya masih ada rasa sama orang tersebut. Mungkin dia sampai sekarang masih jadi pemenang hatimu. Walaupun kamu ragu apakah kamu dan dia bisa bersatu kembali atau tidak. Virgo ya. Di sini saya lihat kamu bakalan lebih fokus sama pekerjaan atau pendidikan ya. Sini juga ada sikap dimana kamu lebih percaya diri, dan kepercayaan dirimu itu membawa kemakmuran juga di sini. Ada perubahan dimana kamu lebih memperhatikan kesehatanmu, atau kamu akan lebih peduli sama dirimu. Sini juga kamu sepertinya lagi di masa-masa subur. Ada situasi dimana kamu lagi gampang banget untuk merindukan seseorang di sini. Atau ada seseorang yang memang kamu sedang rindukan ya. Kamu rindu kepeduliannya, perhatian dia terhadapmu. Sini ada situasi yang membuatmu stuck, konflik diri. Mungkin kamu sedang menghadapi konflik di sini dengan seseorang atau situasi yang dimana mungkin ada perasaan gagal mungkin, atau ada perceraian atau putus, atau lagi berantem hebat di sini. Atau bisa juga kamu lagi kecewa sama dirimu sendiri ya. Mungkin kamu kecewa sama dirimu yang kurang berani, maksudnya dalam menghadapi tantangan. Sini kamu mencoba untuk belajar lebih berhemat dan mencoba untuk lebih peduli sama orang yang juga peduli sama kamu ya. Kamu juga punya cita-cita atau tujuan yang pengen kamu wujudkan di sini. Di sini juga ada energi healing, mungkin kamu akan ada situasi di mana akhirnya kamu bisa lebih tenang. Di sini juga ada seseorang yang memang kamu pedulikan, tapi kamu menunjukkan kepedulianmu pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Mungkin kamu mulai dengan pertemanan dulu, akrab dulu sama dia, dan ketika memang cocok ya, kamu mungkin akan menyatakan perasaanmu sama orang ini. Kita lihat lagi. Five of Cups, Nine of Swords, Four of Cups, Two of Swords, the Devil, the Tower, the Moon. Ada situasi di mana mungkin ada kekecewaan atau kegagalan, atau akhirnya kamu dengan seseorang harus putus atau berakhir hubungannya. Dan di sini juga hubungannya sebenarnya memang tidak sehat untukmu dan kedua belah pihak.
ya hubungannya juga penuh keraguan atau penuh rahasia atau hal-hal yang disembunyikan. Saya lihat kamu sebenarnya sayang banget sama orang ini ya, tapi sepertinya memang perpisahan mungkin adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Sini kadang ada rasa menyesal, sedih ya, karena hubungan kalian harus kandas. Ya, apalagi kamu sepertinya kewalahan banget di sini hari-harimu karena kepikiran sama dia. Bahkan masih berharap agar dia kembali lagi cari kamu. Kadang ada situasi dimana kamu merasa sedih banget ya, merasa bosan banget sama hidupmu dan masih meratapi masa lalu. Ya, kamu coba untuk move on sini ya. Walaupun sepertinya kamu benar-benar lagi sedih banget di sini ya, lagi down banget. Tapi saya lihat kamu akan nantinya bakalan berhasil ya melewati masa-masa sulit itu. Di sini juga beberapa dari kan mungkin sampai tidak fokus sama pekerjaan atau tidak bergairah dalam pekerjaannya. Seven of Cups, Two of Swords, 20. Sini bakalan banyak pilihan dalam hidupmu dan kamu bingung harus pilih yang mana. Banyak pilihan dalam hidupmu dan kamu bingung harus mana yang perlu diprioritaskan. Ya, ini ada situasi di mana kamu merasa ada keraguan di sini ya. Kamu takut salah pilih juga di sini. Kamu takut ternyata kamu memilih pilihan yang tidak tepat atau pilihan bodoh atau semacamnya ya. Di sini kamu akan keluar dari hutang piutang, mungkin kamu akan akhirnya bisa keluar dari tagihan, mungkin ya bisa membayar tagihanmu. Intinya masalah bakalan selesai di sini. Karena ada situasi di mana kamu kan bisa semangat lagi ya, keluar dari kesedihan, perasaan sendiri atau terbuang. Dan di sini juga kamu dan orang yang kamu fokuskan memang bakalan jaga jarak kamunya ya, menghindar dari dia. Dan saya lihat kamu bakal menghindar dari seseorang, kamu tidak ingin orang tersebut kembali lagi ke dalam hidupmu ya. Kamu benar-benar takut sama dia atau bahkan tidak mau berurusan lagi sepertinya sama orang tersebut ya. Kamu ingin selesai di sini berurusan dengan orang tersebut dan ya, kamu mau manifestasikan cinta yang baru dan kemungkinan ada di sini ya kesempatan untukmu jatuh cinta lagi ya. Kamu fokus membuka lembaran baru dalam hidupmu di sini. Bakalan mungkin cepat atau lambat bakalan punya pasangan lagi kamu ya. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. Energi orang yang difokuskan Virgo. King of Swords, Hermit, Seven of Swords, Eight of Swords, Two of Cups, Two of Swords, King of Swords, Four of Pentacles, Prince of Wands.
Oke, di sini saya sepertinya dia akan jujur sama kamu. Mungkin selama ini dia banyak hal yang dia pendam atau tidak dia ungkapkan ya, dan di sini dia bakalan transparan sama kamu. Dan mungkin kamu kadang melihat dia terkesan on off ya dalam hubungan atau pelin-pelan, tapi di sini dia akan lebih tegas dia maunya apa ya. Dia sepertinya mulai tahu maunya apa dalam hubungan ini. Dia akan jujur sama kamu atau menunjukkan sikapnya ya, dia mau kamu atau tidak akan dia tunjukkan dengan jelas tanpa kamu harus menebak-nebak. Di sini apa ini? Ada perubahan ya, perubahan energi di mana dia tidak ingin terlalu banyak meratapi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diratapi atau dilihat terlalu berlebihan atau terlalu dipikirkan. Dia coba untuk keluar dari kebiasaannya yang terlalu, mungkin dia sadar kalau selama ini dia terlalu perfeksionis ya, sehingga tidak bertindak juga atau semacamnya. Di sini mungkin dia melakukan perenungan sehingga akhirnya dia keluar dari sikapnya yang terlalu perfeksionis. Ya, dia lagi cari cara untuk bisa berani di sini menunjukkan kalau dia tertarik sama kamu. Dia pengen memulai sesuatu yang baru di sini dan pengen lebih berani mengambil resiko ya. Dia lagi cari cara gimana dia agar bisa percaya diri di hadapannya dan menunjukkan pesonanya di depanmu. Ketertarikannya ya, awalnya dia stuck banget di sini ya, bingung harus ngapain. Atau bisa juga ini orang memang bingung ya caranya mulainya dari mana untuk mengekspresikan perasaannya sama kamu. Kadang kesulitan untuk mengambil keputusan bagusnya gimana. Dia terlalu banyak menganalisa atau terlalu banyak berpikir ya, terlalu banyak sehingga dia tidak jalan-jalan juga di sini. Coba King of Wands. Kita bisa lihat dia akan keluar dari sikapnya yang hanya duduk atau melihatmu dari jauh ya. Dia ingin ada perubahan intinya di sini. Ada keraguan, kebimbangan. Beberapa dari mereka sepertinya patah hati di sini atau merasa dikecewakan olehmu ya. Dia merasa kamu meragukan dan dia merasa sepertinya ragu. Dia merasa kesulitan untuk beradaptasi denganmu atau memahamimu. Dan sepertinya ada rencana-rencana dia yang gagal ya terhadap hubungan ini. Atau bisa juga tentang hidupnya. Orangnya terlalu banyak berencana ini. Yuk, kita lihat lagi. Queen of Cups, The Wheel, Three of Pentacles, Nine of Wands, Five of Cups, Judgment, Two of Wands, Ten of Pentacles. Oke, di sini saya lihat ya, dia mulai menyadari bahwa dia harus tegas di sini ya, maunya apa. Dia harus melakukan suatu perubahan di sini jika ingin hubungan yang jelas
Ya, dia sebenarnya ada rencana pengen membuat kamu jadi pasangan hidupnya ya. Di sini dia merasa ada tantangan dalam hubungan ini ya. Ada hal yang pengen dia katakan sepertinya. Dia agak berhati-hati banget orangnya ya. Karena dia terlihat sibuk sama pekerjaannya. Sini dia mencoba untuk belajar hal baru dalam hidupnya. Dia ingin ada perubahan dalam hidupnya. Mungkin pengen lebih berani, lebih punya keyakinan terhadap keyakinan dalam melakukan hal yang pengen dia lakukan. Di sini ada teman kerja yang orang mantan ini, mantan masih peduli sepertinya, masih ada rasa sama kamu. Atau kamu lagi suka sama seseorang, mungkin teman kerja, tapi sepertinya teman kerjamu ini masih mencintai orang di masa lalunya. The Magician, Page of Swords. Dia seperti jaga jarak dari kamu ya. Ada situasi yang dimana dia merasa patah hati banget, mungkin kecewa sama sikapmu, atau kalau bukan kamu ya hidupnya ya, kehidupannya, atau seseorang yang dimana dia mungkin dia hanya dikhianati oleh seseorang dan dia memutuskan untuk memblokir orang tersebut atau berusaha untuk melindungi diri agar tidak bertemu lagi dengan orang tersebut atau berurusan dengan orang tersebut. Sini dia menyesal. Dia menyesal karena sikap ragunya ya. Dia menyesal karena dia menyesal karena tidak jujur sama kamu. Karena sepertinya kamu sudah bersama orang lain, di sini jatuh cinta sama orang lain, bahkan jadian sama orang lain, dan dia menyesal karena dia tidak jujur tentang perasaannya. Atau bisa juga hal lain ya, mungkin dia menyesal karena banyak hal yang dia tidak ketahui tentangmu, ternyata kamu sudah menikah atau punya pasangan. Tapi sih lebih ke dia menyesal karena tidak menunjukkan perasaan dia sama kamu, karena terlalu takut atau semacamnya. Dan di sini ini banyak pilihan sepertinya dalam hidupmu. Dianya bingung di sini. Dia merasa diabaikan olehmu. Dia merasa apa yang dia lakukan ternyata sia-sia di sini. Dan dia sebenarnya masih rindu sama kamu. Mungkin dia kecewa ternyata kamu sudah sama orang lain, atau bisa juga tentang hal lain ya. Dan di sini dia benar-benar sepertinya masih tertarik sama kamu ya, walaupun kamu dan dia tidak bisa bersatu atau hubungan kalian sudah selesai, atau dia sebenarnya sudah kecewa, tapi sepertinya dia kadang masih merindukan. Coba kita lihat untuk ngecek lebih jelas perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Wow, separation, berpisah ya. Kadang dia sepertinya butuh support dari teman-temannya. Dia sepertinya mencoba untuk jaga jarak dari kamu ya. Ternyata dia merasa ternyata kamu dan dia tidak bisa bersama. Mungkin kalian pernah punya anak, atau mungkin umurnya dia lebih muda darimu. Forgive and learning. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan sama seseorang, mungkin sama anaknya. Mungkin dia kena karma, ditinggalkan olehmu atau semacamnya, atau hal lain ya.
Bisa juga mungkin umurnya lebih muda darimu. Forgive and learning. Dia perlu memaafkan dirinya di sini. Ya, dia punya isu mengontrol keadaan agar apa yang diharapkan pasiennya. Ya sebenarnya masih kadang merindukanmu, masih passionate sama kamu. Tapi orang ini red flag ya. Kenapa red flag? Karena waktu bersamamu juga dia penuh keraguan ya, sehingga akhirnya kamu kedulan sama orang lain. Mungkin itu salah satu red flag juga. Oke, inisial kamu dan orang-orang terkait. Mungkin terlalu pengecut juga ya, red flag. Inisial kamu dan orang terkait. G, P, X, W, H, S, I, Z, O, F, Y, M, V, T, D, C, A, N. Dan mulai sangat fokus kamu dan orang-orang yang terkait. Cancer, Sagittarius, Pisces, Gemini, Pisces, Gemini, Leo, Libra, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Gemini, Libra, Scorpio, Gemini, Capricorn, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn, Taurus. Oke, tolong untuk energinya. Terima kasih, bye-bye.